Baik, selamat pagi bagi kita semua. Hari ini kita akan masuk pada proses pembimbingan. Kiranya siapapun yang hadir saat ini, itulah yang bisa kita bimbing ya. Baik, kita memulai dengan doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur pagi ini kami boleh bertemu untuk bimbingan skripsi, berkati pembimbingan kami, supaya kami dapat semakin mempersiapkan dan menyelesaikan tugas skripsi kami tahun ini. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Ya baik, hari ini saya akan mencoba memulai bimbingan kepada saudara Johnny Hood ya. Ini yang sudah saya terima dan ada beberapa nanti yang akan saya bimbing supaya kita bisa sama-sama mengikutinya. Oke. Apakah sudah jelas terlihat apanya? Screen-nya? Sudah, Pak. Kita mulai ya. Pertama sebelumnya saya mohon maaf karena 2 minggu tidak bisa bertemu karena ada proses akreditasi prodi magister teologi di kampus kita sehingga kita tidak bisa bertemu. Dan hari ini kita akan coba seberapapun yang bisa kita bimbing, kita akan mulai ya. Dan ingat nanti apa yang saya sampaikan ini akan berlaku untuk semua, sehingga nanti saya tidak akan mengulang-ulang lagi ya, apa yang akan saya sampaikan. Nah, judul itu, ini nanti selalu kalian ingat, setiap judul, baik itu judul skripsi, daftar isi, kata pengantar, bab 1 sampai bab 5, kepustakaan, pokoknya setiap judul itu nanti harus pakai huruf font 18. Lalu nanti subjudul seperti ini, nanti juga subjudul, semua ini harus font 14. Nah itu, jadi setiap judul itu pakai font 14, font 18, dan huruf besar semua, huruf besar, kapital. Jadi yang huruf kapital semua ya. Tetapi kalau untuk judul tidak perlu kapital, dia seperti ini. Dan setiap kata-kata harus huruf besar. Itu kata misalnya ini suatu tinjauan, huruf T-nya huruf besar. Tapi kalau dia kata-kata sambung sebagai, bagi, kepada, itu huruf kecil. Misalnya sebagai ini, sebagai huruf kecil. Nah bagi ini kan huruf kecil. Baru skripsi diajukan untuknya huruf kecil. Tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk juga huruf kecil. Nah, baru sarjana teologi, bukan TH. Teologi. Sarjana teologi. Nah, itu ya, jadi supaya kalian memperbaiki nanti semua. Baru sekolah tinggi teologi, bukan teologi ya. Teologi. Itu ya. Nah ini, jadi ini juga bab 1 tidak seperti ini. Ini angka Arab. Ini angka Arab. Harus angka Romawi. Jadi bab 1. Dan ini hurufnya harus Times Roman. Dan font 18. Dan ini nanti menjadi font 14. Sampai di sini paham ya? Itu aturan kita, di aturan penulisan skripsi kita. Lalu nanti kalian juga harus lihat singkatan-singkatan dalam Alkitab. Ini bukan 2 pet, tapi 2
PTR. Jadi tidak ada PET dalam Alkitab singkatannya. Kemudian nanti kalau sudah menulis tahun 62 sampai 68, tak usah tulis tahunnya. Karena 62 sampai 68 sudah tahun itu. Sama dengan tanggal. Pada tanggal 7, tanggalnya tak usah tulis lagi tanggal. 7 itu sudah tanggal. Gitu ya. Supaya jangan nanti berulang-ulang. Tanggal, bulan, nanti kalau misalnya kalian buat lagi misalnya nanti tanggal 1 bulan Maret tahun 2022. Enggak gitu nulisnya. Itu mubazir namanya. Tinggal tulis saja 1 Maret 2022. Selesai kan? Nah, jadi tidak usah seperti ini. Dihindari itu. Kemudian ini menulis jurnal. Catatan kaki nomor 2. Nama jurnal dan volume dan tahun itu harus huruf miring ini. Ini ditulis miring. Gitu ya. Setiap nama jurnal pembaru, vol 5, tahun pertama 2019 itu harus huruf miring. Jadi diakses, tak usah tulis tanggal. 8 itu sudah tanggal itu. Oke. Ini juga PET. Baru setiap titik harus usahakan spasi. Ini gal. Jadi harus ada spasi. Galatia 4 itu harus dispasi. Baru Rom itu bukan seperti itu singkatannya. RM titik. Ini Efesus spasi. Ini Rom, gal. Setiap singkatan harus pakai titik. Gal titik. Baru spasi. Ini 1 kor titik. Ini Rom, spasi, gal titik. Setiap singkatan di titik apa? Pakai titik. Nah, catatan kaki nomor 4. God as Father itu artikelnya. Jadi artikel itu tidak boleh huruf miring, tapi kita buat tanda kutip God as Father. Tutup petik, koma. Dalam siapa editor dari buku Theological Dictionary of New Testament? Pasti ada penulisnya nanti. Nama penulis. Atau nama editor. Karena itu editor. Baru koma, Theological Dictionary of New Testament. Kalau saya ambil bukunya itu ini. Ini bukunya. Theological Dictionary of New Testament. Ini bukunya. Jadi kalau kalian lihat nanti di sini pasti ada nama editornya. Ini. Gerhard Kittel. Gerhard Kittel. Ini bukunya. Jadi Gerhard Kittel editor Theological Dictionary of New Testament. Jadi gitu cara menulisnya. Oke, ini tanggal juga. Usah.
Ini spasi. Ini titik dan spasi. Ini titik. Banyak ini titik. Nah, kalau dia dalam kalimat, tidak boleh disingkat. Jadi satu dalam 1 Korintus harus ditulis lengkap. Tapi kalau dalam kurung singkat dia pakai titik. Nah, ini bukan Phil. Filemon maksudnya atau Filipi. Ini periksa. Kalau Filipi dia pakai FLP, kalau Filemon dia pakai FLM. Dia harus jelas. Phil, tidak ada singkatan bahasa dalam Alkitab Phil. Dia harus jelas menulis. Nah, sama seperti tadi ini. Ini Sren, Vater, tanda petik, koma, dalam. Nah, sebutkan di sini nama editor. Gerhard Kittel tadi. Oke. Ini spasi. Spasi. Nah, nomor 12. Nah, ini nama jurnalnya. Ini yang harus miring. Ini sampai nomor 1. Kemudian tidak usah ditulis huruf miring, kabar dalam kurung. Nomor 1, 2021. Baru koma halaman berapa di sini. Dan ini tidak perlu huruf miring. Tetapi tanda petik, koma, caraka. Imul dari sini, caraka ini harus huruf miring. Karena caraka itulah nama jurnalnya. Caraka miring. Ini huruf miring. Jurnal Teologi Publika Praktika dan sebagainya. Baru halaman. Pasti ada halamannya. Nah, ini harus konsisten ya. Ini kan tidak ada dari mana sumbernya ini. Apakah maksudnya 1 Korintus atau kitab lain? Jadi harus konsisten. Di sini ada 1 Kor. Di sini tidak ada. Jadi harus konsisten ini dan ini. Harus konsisten dia. Di satu jangan pakai 1 Kor, satu lagi tidak. Ini nanti bisa orang menafsirkan dari mana ini. Nggak tahu kita sumbernya apa itu. Ini titik. Nah, ini memang kelemahan karena tidak pakai pakai mendelay, sehingga kita habis waktu hanya untuk memeriksa catatan kaki.
Nah, sama ini seperti ini. Ini juga, ini yang harusnya miring. Tadi ini sudah diambil ini kan, dan ini sama dengan yang ini. Ini kan sama dengan ini kan. Ini. Ya kalau sama, jangan ya, cukup. Wah, ulang lagi. Sebentar ya. Nah, jadi kalau sama tadi, ya tak usah diulang lagi. Ini kan tadi sama ini. Jadi kalau sama, buat aja Desi Halawa. Siapa yang mau ikut aja? Kemudian Tamu. buat nanti sini dalam kurung apa baru tinggal sinergi pelayan, udah ini coret Batara. baru buat halaman di sini. Jontor pun kopi. Erik pun kopi. Kristina kalau mau ngomong nanti aja ya, matikan dulu apamu. Iya. Nah ini sama juga, Silwanus Bontong, ini kan artikel dari internet. Cara mengutip dari internet, ini tanda petik, setiap nama penulis tanda petik, baru judul artikel, ini tak usah miring. Ini tidak usah ini. Tidak perlu miring. Dalam baru ini diakses. Jadi ingat, yang miring itu selalu judul buku. Baru nama jurnal. Itu yang miring. Kalau yang lain, judul artikel hanya tanda petik. Tak usah italik. Tak usah miring. Nah, catatan kaki 30. Mengapa mengambil Bapak? Ini tanda petik, kemudian di sini harus ada nama penulis. Pasti ada penulisnya. Cari nanti. Kalau kita klik ini, pasti ada nama penulisnya ini. Coba kita klik.
Oh, enggak bisa ya. Nanti cari, pasti ada nama penulisnya. Dan ini tidak perlu miring. Wah. Oke. Jadi tidak usah perlu miring tadi ya. Jadi ini tidak perlu miring. Tapi sebutkan di sini nama penulis. Ini juga tadi tidak perlu miring. Cukup tinggal tanda petik. Ini tidak perlu miring. Oke. Ini nama PT, CV, yayasan, tidak perlu. Tulis saja langsung Asdi Maharaja. Jadi ya ini tadi harus dirubah tadi nanti. Nah, ini juga tanda petik. Ini tanda petik dalam diakses. Nggak usah pakai tanggal-tanggal lagi. Oke, kita sudah sampai pada tahapan ini. Lalu kalau Johnny Hood, Paulus sebagai bapak rohani, yang kau jelaskan mulai dari awal sampai ini, sampai sini, masih penjelasan soal kebapaan. Lalu tiba-tiba kau buat di sini katakan dari melihat permasalahan di atas. Pertanyaannya apa persoalannya? Apa permasalahan itu? Coba jawab dulu. Apa permasalahan itu? Silakan Johnny Hood. Apa permasalahan itu? Buka mic-nya. Mic-nya belum terbuka. Silakan. Tidak kedengaran suaranya. Coba cabut. Baik, salam Pak. Yang menjadi permasalahannya itu saya buat di halaman 9, Pak. Apa itu? Di situ dibuat sebenarnya istilah pembapaan rohani di dalam gereja Protestan itu belum dikenal secara luas dan pemimpin-pemimpin hanya memahami kebapaan itu secara struktural.
Nah, di Katolik itu Pak ternyata para pastor dan paus itu sudah disebut sebagai Bapa, dan di karismatik itu istilah Bapa rohani itu belum dipahami secara benar, karena pembapaan rohani itu hanya disamakan dengan sekolah ministry gitu Pak, atau Bapak dan hanya anak rohani, untuk membedakan antara Bapak jasmani dan rohani gitu Pak. Nah, terus di dalam kerancuan itu fungsionalis pendeta sebagai Bapak rohani sangat berbahaya bagi gereja gitu kan Pak, karena ketika Bapak rohani itu juga disalahpahami ataupun dipergunakan secara negatif, maka akan terjadi kayak gitu Pak. Pendeta itu dianggapnya sebagai Bapak rohani, dia itu berwenang atas anak-anak rohaninya gitu Pak. Padahal kalau di dalam 1 Korintus itu Pak, bukan untuk memanfaatkan anak-anak rohaninya, tetapi menjadi teladan gitu Pak, public figure untuk para anak rohaninya. Nah, itu kan tidak kau tulis di latar belakang ini. Hanya kamu memaparkan di Katolik dan juga ke dalam pendeta. Tapi tidak kau paparkan bagaimana seharusnya kebapaan itu menurut 1 Korintus itu. Lalu bagaimana kebapaan itu dalam konsep pendeta. Ini kan sudah kau buat ini, kebapaan itu dalam pendeta. Nah, ini kerancuan akan pemahaman tentang fungsional pendeta sebagai bapak rohani sangatlah berbahaya ini kan. Nah, mengapa berbahaya? Karena pemahaman bapak rohani yang dipahami sebagai jabatan yang mementingkan posisi kekuasaan pada kesejahteraan spiritual membuat para pendeta yang pemahamannya yang keliru memakai fungsinya untuk kepentingan pribadi. Lalu seharusnya kau masukkan bagaimana Paulus, ini kan? Karena Paulus sendiri sebagai bapak rohani, sebagai suatu pemahaman akan ayah yang melayani dan membimbing anak-anaknya, bukan untuk menguasai anak-anaknya. Nah, dari persoalan inilah akan muncul persoalan akademis. Nah, di sinilah persoalan akademisnya sebenarnya di sini. Ini kan dari sini, ini kan sudah menjadi dasen, fakta. Dan pemahaman Paulus tentang kebapaan rohani ini, yang inilah das solen kan, yang seharusnya dikerjakan para pendeta saat ini. Jadi artinya pendeta itu tidak dalam arti kuasa dalam kebapaannya, tetapi bapak dalam rangka pemahaman pembimbingan. Nah, dan ini harus kau buktikan kalau misalnya ada pendeta yang berfungsi sebagai bapak, tetapi dia menggunakan kuasanya. Ini di mana ditemukan? Ini harus apa namanya? Harus kau buktikan di mana ini terjadi. Artinya jangan menjadi fiktif dia. Kalau fiktif tidak bisa menjadi bukti akademis. Jangan karena kata orang, tapi fakta. Misalnya di gereja A, pendeta X menggunakan jabatannya menjadi kuasa atas jemaatnya, bukan membimbing seperti Paulus. Nah itu, walaupun namanya kau bukan nama sebenarnya. Jadi
kau buat dia cerita itu, tapi itu fakta. Nah itu supaya nanti data ini benar-benar hidup. Oke, jadi kalau sudah jelas persoalannya, maka persoalan itulah yang harus tampak dalam identifikasi masalah. Nah, kurangnya pemahaman konsep kebapaan rohani di mana? Kan itu. Bagi siapa misalnya? Bagi jemaat Kristen saat ini. Adanya pemahaman yang keliru terhadap konsep Bapak rohani menurut Paulus dalam 1 Korintus itu. Kurangnya pemahaman tentang fungsi Bapak rohani dalam jemaat. Kurangnya pemahaman gereja terhadap Bapak rohani. Nah ini, jadi ini sebenarnya fakta ini harus terlihat di latar belakang. Harus kau urai ini di latar belakang. Tapi karena memang tidak kau sebut jemaat mana, jadi kalau jemaat Kristen ini kan terlampau general. Tapi kalau ada satu jemaat yang kau buat objek penelitianmu, atau beberapa jemaat ya menjadi objek penelitianmu, lebih mudah kita mengerti. Oke. Nah ini, kalau pertanyaannya apa yang dimaksud dengan Bapak rohani, tidak perlu kita menulis skripsi. Karena ini bisa dibaca melalui buku-buku, melalui karya-karya ilmiah orang lain. Tetapi kalau pertanyaannya, mengapa fungsi kebapaan secara rohani pada pendeta tidak seperti pemahaman Paulus ya, pemahaman Paulus dalam 1 Korintus bla 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 tadi. Kan terjadi perbedaan kan? Pemahaman 1 Korintus itu dalam 1 Korintus 4 sampai 14 sampai 21 itu fungsi kebapaan rohani itu hanyalah sebagai bapak yang mengayomi, yang membimbing, yang mengarahkan. Ternyata fungsi kebapaan pendeta saat ini sudah kuasa mengatur, bahkan menguras jemaatnya. Mengapa terjadi itu? Ya kan? Mengapa fungsi kebapaan itu tidak seperti dalam 1 Korintus 4 ayat 14-21 itu? Itu yang harus ditanya. Nah, baru apa yang menyebabkan bapak rohani tanda petik pendeta itu? Jadi nanti kau akan identifikasikan bapak rohani itu di gereja dipahami sebagai pendeta. Apa yang menyebabkan para pendeta itu tidak melakukan fungsi sebagai bapak rohani menurut 1 Korintus 4 ayat 14-21 itu? Bisa saja karena faktor ekonomi, sehingga pendeta menggunakan kuasanya meraup untung dari jemaatnya, sehingga fungsi kebapaannya hilang. Atau karena faktor kuasa dalam merebut jabatan di gereja itu, dianggap jabatan itu kuasa dengan jabatan eforus misalnya, atau jabatan preses, atau jabatan pendeta rasul. Dia punya kuasa mengatur orang.
Padahal menurut Luther, jabatan kita paling tinggi ialah melayani. Bukan jabatan struktural. Jabatan struktural itu hanyalah fungsi kita untuk mendapatkan melayani jemaat. Nah ini mungkin yang perlu ditanya. Itu pertanyaan. Sehingga pertanyaan ini cukup 3. Jangan banyak-banyak pertanyaannya. Kalau 4 nanti banyak kali harus dijawab kan. Jadi kalau 3 pertanyaan, 1 pertanyaan inti, 2 pertanyaan turunan. 3 aja. Karena ini nanti akan dijawab pada bab 3 dan bab 4. Dan kesimpulan dari 3 pertanyaan itu nanti akan dijawab dalam bab 5. Jadi bab 5 itu bukan summary, bukan ringkasan bab 1, 2, 3, 4. Bab 5 itu ialah jawaban singkat atas pertanyaan penelitian ini, di rumusan masalah ini. Jadi kalau ada 3 pertanyaan, mengapa fungsi kebapaan itu tidak sama dengan 1 Korintus 14 ayat 1? Lalu mengapa para pendeta itu fungsi kebapaannya terjadi seperti itu? Apa yang menyebabkan? Lalu bagaimana solusinya? Supaya mereka tidak melakukan fungsi kebapaan itu seperti sekarang ini. Tapi mereka bisa melakukan fungsi kebapaan itu seperti yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 4:14. Apa? Bagaimana caramu? Secara akademis nanti tawarkanlah bagaimana caranya. Nah itu. Kalau sudah seperti nanti sudah selesai tugas ini. Ya. Nah tujuan penelitian nanti akan sinkron dengan pertanyaan penelitian itu. Kalau misalnya pertanyaanmu tadi mengapa fungsi kebapaan itu secara rohani tidak sama dengan fungsi kebapaan pada 1 Korintus, tujuanmu meneliti ya untuk mengetahui mengapa fungsi kebapaan pendeta sekarang ini berbeda dengan fungsi kebapaan dalam 1 Korintus 14, 1 Korintus 14:21. Itu kan tujuanmu. Engkau meneliti itu tujuannya untuk mengetahui itu. Nah, dengan mengetahui itu apa manfaatnya? Agar saya menambah wawasan pengetahuan tentang mengapa terjadi fungsi kebapaan yang berbeda antara pendeta sekarang dengan pemahaman Paulus pada 1 Korintus 4:14-14. Ya, jadi sinkron dia antara rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penulisan. Jadi disinkronkan. Kemudian ini sudah berkali-kali saya katakan, bukan metode, tapi metodologi. Mungkin saya juga sudah tuliskan kalau saya menguji kamu kemarin, itu saya tuliskan. Apakah kau tidak baca ini? Kalau saya menguji, apakah saya menguji kamu dulu atau tidak? Cabut apanya? Enggak kedengaran itu. Saya yang menguji. Bapak yang menguji saya, Pak. Kalau saya mengujimu, mengapa ini kembali datang? Saya sudah tuliskan itu di sini. Seharusnya kau membaca itu. Bukan seperti ini. Pilih salah satu antara kualitatif atau kuantitatif. Atau mix metode, campuran. Ini bukan metodologi penelitian ini. Kok nggak bisa baca ya tulisan saya? Oke, jadi ini sudah habis ya. Dilanjutkan ke 22, ini saya kirim. Lalu kalau saya kirim ya kerjakan apa yang bisa kerjakan. Kalau tetap sama yang saya kirim tidak ada perubahannya, ngapain bimbingan, gitu kan? Ya harus ada perubahan. Ini tadi sudah harus katakan ya, Times Roman font 18. Ini nanti font 14.
ini pakai huruf Romawi, bukan huruf Arab, sehingga jadi bab 1. Mana tadi yang sudah saya coret? Ini harus miring. Tak usah pakai tanggal lagi. Ini Petrus, PTR, Roma, pakai spasi. Ini juga pakai spasi. Ini pakai titik, setiap singkatan pakai titik, Ini apa tadi? Bisa pakai tanggal. Ini tadi God as a Father. Ini jangan miring. Di sini nanti cari nama editor. Jadi orang ini titik. Ini spasi. Kenapa datang ini? Ini titik. Ini tuliskan Korintus karena itu dalam kalimat. Pakai titik. Ini jelas berjelas apakah dia Filipi atau Filemon. Oke, ini tadi yang saya coret-coret. Ini yang ini bukan miring, ini tanda petik. Yang miring adalah ini nama jurnalnya. Nanti sebutkan halamannya, halaman berapa. Ini perjelas apakah sama dengan ini? Tidak. Oke. Lagi tadi yang saya apa? Ini tadi terulang dia sehingga hilang. Oke, ini ya. Ini saya kirim sama kamu, bisa kau apakan nanti. Sudah. Atau saya kirim aja langsung ya. Oke, sudah saya kirim ya. Oke, sekarang yang telah saya baca
Itu punya si Oki ya. Apakah ada Oki di sini? Apakah Oki bersama kita? Ada Pak, saya Pak. Oke. Ya. Oke. Oke, ini punya Oki ya. Nah, sama seperti tadi, setiap kata sambung itu jangan huruf besar. Lalu nanti ini harus font 18. Ini font 14. Ini bukan teologi. Oke, sudah saya sampaikan tadi ya. Oke. Nah ini, kan kamu tulis ini dalam bahasa Ibrani kata gembala berasal dari kata ra'ah yang memiliki arti memelihara, menggembalakan dan menjaga. Sebutkan sumbernya dari kata mana, dari mana sumber ra'ah itu. Biasanya kan dapat itu dari TDOT, Theological Dictionary of Old Testament. Punya seperti ini. Ini TDOT, Theological Dictionary of the Old Testament. Ini bervolume-volume ini. Ada volume 1 sampai 12 ya. Nah ini. Editornya G. Johannes Botterweck, Elmer Ringer, dan Heinz Joseph Fabri. Ini. Kalau ini huruf Ra'a, ini volume 8 untuk huruf Mar sampai Lakot. Berarti dia nanti kalau Ra'a itu mungkin sudah edisi yang terakhir ya. Ini mungkin edisi terakhir, volume ke-12. Kalau volume ke-12 dia Qaf sampai Fatah. Jadi kalau saya cari di sini apa yang kau tulis, Ra'a, ini bisa kita lihat di sini, Ra'a. Nanti lihatlah bukunya itu ini seperti ini. Nanti dicari di perpustakaan. TDOT. Lalu ini harus spasi ya. Kalau yes titik itu spasi. Lalu di halaman berikutnya kau juga mengaitkan dengan Foimen. Berarti TDOT, TDNT. Sumbernya TDNT, Theological Dictionary of New Testament. Ini bukunya. TDOT. TDNT, Theological Dictionary of New Testament. Ini juga bervolume-volume sampai volume 13 ini. 10 ya.
10. Lihat nanti di mana dia tertulis kata poimen. Oke. Kemudian tak usah tulis dalam Alkitab. Ya sudah pasti Petrus itu kan dalam Alkitab, bukan Al-Quran itu. Ya langsung aja surat 1 Petrus secara umum berbicara banyak mengenai penderitaan. Tidak usah buat dalam Alkitab itu. Karena surat Petrus itu sudah jelas di Alkitab. Nah ini harus konsisten. Itu sudah berkali-kali saya katakan. Nama percetakan itu harus kita konsisten menggunakan. Kalau kalian gunakan Andi, huruf besar, maka ini pun Diandra Kreatif harus huruf besar. Semuanya. Tapi kalau kau gunakan Diandra huruf kecil, ya Andi pun harus kecil. Jadi Andi. Tapi kalau dia singkatan, jangan buat huruf kecil, misalnya BPK. Ini singkatan, Badan Penerbit Kristen. Baru Gunung Mulia. Ini huruf kecil. Nah. Atau ada nanti misalnya TPK, Taman Penerbit Kristen. Ini singkatan. Jangan tulis nanti TPK. Andi ini bukan singkatan. Gitu. Jadi harus konsisten menulis nama dari sebuah percetakan. Oke. Nah ini kan Andi. Padahal Bendung Mas huruf kecil. William Tempel huruf kecil. Ini namanya tidak konsisten. Nah, ini juga ayat itu harus spasi. Harus kenapa kamu dulu. David Haris, ketikkan dulu. Nah, ini catatan saya. Belum tampak persoalan akademis ya. Ini persoalan akademisnya. Ya. Nah, persoalan akademisnya tidak tampak. Apa fakta di lapangan? Di lapangan terlampau banyak. Tentang gembala ini. Apakah penetua tidak bertindak sebagai gembala atau bagaimana? Coba dulu, apa kira-kira? Apa persoalannya? Silakan. Oke. Ya, terima kasih Pak. Jadi persoalan yang saya lihat dan sebenarnya ini terjadi di gereja saya sendiri Pak, bahwasanya penatua itu beranggapan tugas mereka itu hanya sebatas roster mereka saja gitu. Artinya mereka sebagai penatua ataupun sebagai gembala itu hanya sebatas di gereja saja, tapi dalam kehidupan mereka sehari-hari itu tidak terlihat.
bahwasanya mereka menganggap tugas sebagai penatua yang dikatakan di dalam 1 Petrus 1 Petrus itu Pak tidak terlihat di dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu. Dan ada juga yang terjadi di sana konflik seperti penatua dengan penatua gereja A dengan penatua gereja B berselingkuh seperti itu Pak. Itu yang menjadi konfliknya sebenarnya. Makanya saya mengangkat judul ini sebenarnya bagaimana penatua sebagai gembala yang sebenarnya Pak. Mau mengkritisi itu seperti itu Pak. Nah, kalau begitu tuliskanlah itu nanti di latar belakang. Di sini tuliskan sebelum berdasarkan latar belakang masalah ini. Nah, kau tidak ada masalahnya, kau buat. Jadi tuliskan aja nanti di sini apa yang kau sebut tadi. Di sini sebutkan di sini. Di gerejamu tadi apa persoalan itu? Sebutkan di situ. Sehingga nanti itu yang menjadi persoalan akademismu. Kalau sudah ada persoalan seperti itu, nanti kan di pertanyaanmu di sini, di pertanyaan perumusan masalahmu ini, mengapa terjadi degradasi tugas gembala? Iya udah, pertanyaannya udah bagus. Apa faktornya? Bagaimana solusinya? Ini sudah bagus pertanyaannya. Nah, berarti kamu hanya tinggal tambahkan tadi persoalanmu itu di atas. Nah, makanya saya katakan identifikasi masalahmu, data ini tidak ditemukan atau tidak diuraikan pada latar belakang. Masukkan data ini ke latar belakang. Ini. Sehingga nanti dengan adanya kau sebut di atas tadi di sini, kau sebut ini di sini, lalu identifikasi masalahmu sudah benar. Kurangnya kesadaran penatua yang jadi ini, kan itu. Kurangnya atau adanya sikap dan sebagainya. Itu sudah benar. Tinggal kau masukkanlah tadi apa yang kau sebut itu di atas di persoalan itu. Baru di tujuan untuk mengetahui degradasi pelaksanaan tugas ini terhadap penatua saat ini. Oke. Baru nanti kalau ini tujuanmu pertama, maka di manfaatnya agar menambah. Ini kan di sini agar kalimatnya kan selalu begitu, agar menambah wawasan tentang ini tadi yang nomor 1 tentang degradasi pelaksanaan tugas gembala dalam 1 Petrus 5:1-4 terhadap gereja masa kini, penatua masa kini. Kalau tujuannya itu, manfaatnya itu. Jadi harus dia sinkron antara tujuan dan manfaat. Kadang-kadang memang mahasiswa tidak sampai ke sana, harus sinkron dia. Gitu ya, harus disinkronkan. Nah, ini juga sudah saya katakan ini. Saya menguji kamu dulu kan? Ya, saya menguji oke. Iya Pak. Ini kan sudah saya tulis ini. Mengapa lagi tetap keluar ini? Ya dipilih dong. Ini bukan tulisan ini. Ini semua enggak ada ini. Ecek-ecek ini. Ya harus kau tulis, pilih metodologimu apa. Metodologi itu adalah pisau beda untuk menyelesaikan persoalan penelitianmu. Pisau beda itu untuk menyelesaikan persoalan akademis tadi. Itu. Oke. Daftar pustaka tidak perlu, itu nanti setelah selesai bab 5. Oke, itu untuk oke ya. Ini juga saya share kembali.
Oke, ini si oke sudah. Sekarang siapa lagi yang ada di sini yang sudah mengirimkan? Si Bentar. Kalau si Hotman kemarin sudah ya. Oke, sudah. Supriani nggak ada di sini ya. Si Trio sih kemarin udah ya. Sudah saya kirimkan, Pak. Sudah dikirim ya. Iya, Pak. Oke. Trio sih. Bentar ya. Ini yang kau kirimkan kemarin. Iya, Pak. Oke. Sebentar ya. Oke. Ya. Ini sudah font 18 ya, sudah benar ini dulunya. Oke, udah pas ini. Kita coba dulu periksa. Nah, hal-hal seperti ini tidak perlu lagi dituliskan. Karena 18 ini sudah tanggal ini. Ini juga sudah bulan, ini tahun. Kita tak usah ditulis-tulis. Tanggal, tahun, bulan. Banyak ini nanti semua ini masih menggunakan tanggal. Kenapa nggak sekalian bulannya? Tanggal 1 bulan Januari tahun dituliskan. Jangan seperti tanggal 1 bulan
Januari tahun 1942 gitu kan. Ya keren. Oke. Ini bukan Tapanuli Utara ya. Ini Piaraja. Nah, ini kalau dalam kalimat tahun 2021 bukan gitu. Ya tulislah pada 2021. Nah, ini dia Ayu Krismawati. Ini tidak usah huruf miring ini. Sampai sini tidak usah huruf miring. Yang miring itu ini Mission Spark. Dalam ini pun tidak usah huruf miring ini. Jadi yang huruf miring itu Mission Spark. Sampai ke sini baru ini titik koma. Nah, ini pun gitu. Kalau sama, ya ibit aja. Kalau ini sama, ya pakai ibit aja. Ibit, koma, halaman 54, halaman 68. Mungkin waktu ujian ini sudah coret-coret ini. Tahun-tahun ini. Berarti kamu tidak perbaiki kan? Karena waktu saya ingat ini sudah saya coret-coret ini. Waktu kau ujian proposal skripsi ini sudah saya coret-coret ini. Ini harus dipanjangkan. Berarti nggak ada kau perbaiki. Ini sudah saya coret-coret, saya ingat ini semua. Pasti nggak ada gunanya ujian sinar proposal juga ya. Oh sama ya. Ini kan. Ini sudah saya coret, banyak kali saya coret. Tak tahu apakah kalian mungkin suka seperti ini. Ini pada tahun 1970-an, orang-orang 19 tahun 70-an yang hidup di sana, mereka kuliah pada tahun itu, seperti itulah mereka gunakan. Tapi orang yang hidup pada zaman sekarang nggak menggunakan itu lagi. Berarti zaman kalian usianya yang muda tapi masanya tahun 1970-an. Ini ya. Kalau dalam kalimat dia panjangkan, tidak usah pendekkan. Tapi ke dalam kurung, pendekkan dia. Ini. Ini pun, kalau judul artikel ini tidak perlu dimiringkan. Tapi kalau buku warta ini kan pakai huruf miring. Ini bukan titik 2, koma. Ini judul buku ini. Ini harus huruf miring.
Yang seharusnya miring kau tidak miringkan, yang tidak miring kau miringkan. Dan ini pasti ada editornya. Jadi bukan LAI, ini kan Obor. Penerbitnya Obor. Masa LAI yang menulis? Aneh itu. Obor ini punya Katolik. LAI Protestan Katolik. Di antara dipusatkan. Praktik, bukan praktik. Nah, kemarin kalau nggak salah saya, ini saya tawarkan dulu, judulnya ialah hubungan kerjasama. Karena yang kau bahas waktu itu kerjasama antara GBKP dan UIM. Nah, tapi kau buat judulnya GBKP dan UIM, lalu tinjauannya hubungan kerjasama. Lalu refleksinya tentang kemandirian finansial atau dana. Oke. Jadi di bawah dia apa ya? Jadi judul besarnya GBKP dan UIM. Jadi orang akan melihat nanti di judulnya apa sebenarnya GBKP dan UIM, arti hubungan kerjasamanya. Nah ini dia. Identifikasi masalah yang kau sebut ini semua, ini tidak ditemukan, ini kan tidak ditemukan di latar belakang. Seharusnya ini harus muncul bagaimana jemaat GBKP atau pendeta GBKP memahami hubungan kerjasama UIM dan GBKP. Nah kalau kurangnya pemahaman penulis, dan ini penulis, kan berkali-kali penulis kan, bahkan 3 kali juga penulis ini, itu yang saya katakan dulu di ujian. Kalau hanya kamu yang tidak tahu, itu kan sudah akan jadi sebuah penelitian. Gitu. Tapi kalau jemaat yang tidak tahu, banyak tidak tahu, pendeta tidak tahu, maka itu perlu penelitian. Harus kalian pahami loh. Kalau kau sendiri yang tidak paham, tak usah menulis skripsi untuk cukup kau baca buku-bukunya, selesai. Udah dirangnya. Kalau baca-baca buku nih, walang uno kalau baca skripsi. Udah Jonathan. Itu. Jadi penelitian itu kita lakukan kalau banyak orang tidak tahu, jemaat tidak tahu, pendeta tidak tahu hubungan kerjasama GBKP dan UIM. Maka sebagai mahasiswa kamu perlu menulis. Pertanyaannya nanti, mengapa warga jemaat atau dan pendeta GBKP tidak tahu hubungan kerjasama dengan UIM? Itu pertanyaannya. Jadi kalau kamu pertanyaan, mengapa saya tidak tahu? Jawabannya kan karena Anda tidak tahu, tidak membaca buku, kan itu. Jadi selesai skripsimu. Jadi jangan karena kurangnya penulis. Kalau begini saya baca, ya baca aja lah. Minta buku-bukunya ke perpustakaan GBKP, selesai kan? Tak usah tulis skripsi. Nah itu skripsi ini persoalan akademis,
Triyose. Persoalan akademis yang harus kita selesaikan secara akademis. Bukan persoalanmu. Ini sekarang kan persoalanmu yang kau bawa menjadi skripsi. Nggak bisa. Kemarin itu sudah saya katakan ini di ujian. Jadi pertanyaanmu apa ini? Apa yang melatar belakang hubungan GBKP dan UIM? Beda lagi kan? Di sini identifikasi masalah yang kau temukan, kau tidak tahu apa-apa tentang hubungan itu. Lalu di sini pertanyaannya, apa yang melatar belakangi hubungan kerjasama dengan, bukan itu. Seharusnya apa yang melatar belakangi kamu tidak tahu hubungan kerjasama GBKP dengan UIM? Itu. Mengapa kau tidak tahu? Ya jawabannya kamu tidak pernah bercerita tentang GBKP dan UIM dengan ketua Mederamen atau ketua Klasis dan sebagainya. Kan itu jawabannya. Ya nggak perlu penelitian ke situ, nggak perlu. Tapi kau yang tidak pernah sosialisasi dengan GBKP selama ini, kan itu sederhananya. Jadi gitu loh, Triyose membuat skripsi itu ya harus dari sebuah, ada beberapa kan, kalau kualitatif kau gunakan nanti ada fenomenologi. Fenomenologi itu artinya di masyarakat terjadi fenomena. Maka mengapa terjadi fenomena ini? Mengapa begini? Wah, perlu diteliti ini. Itu. Itu fenomenologi. Atau ada grounded theory. Grounded theory itu begini. Ada mungkin semboyan GBKP selama ini, entah apapun, misalnya kalau di di HKBP Nabuluni contoh, lalu jadi HKBP besar. Pertanyaannya, mengapa HKBP bisa besar? Karena ada slogan mereka HKBP Nabuluni. Ada misalnya Syabas Margi KPI. Itu kan, itu semboyan. Itu apanya? Yang grounded theory. Jadi kita teliti dia. Apakah teori ini masih berlaku sampai sekarang apa tidak? Apakah teori ini masih mempengaruhi jemaat apa tidak? Itu grounded theory. Nah, ada macam-macam nanti yang membuat kita meneliti itu dari segi kualitatif. Dari segi kuantitatif juga bisa. Nah itu, jadi cobalah, menurutmu apa yang menjadi masalah di sini? Hubungan kerjasama itu apa masalah di sini? Di hubungan kerjasama ini? Itu aja dulu, kira-kira Triyose. Ya, terima kasih Pak. Terkait dengan hubungan kerjasamanya itu yang menjadi faktor permasalahannya dalam latar belakang masalah sebenarnya sudah saya paparkan Pak. Khususnya itu mengenai bidang dana atau finansial, karena dalam buku PGI itu Pak, terbitan PGI, saya juga melihat ternyata kemandirian gereja itu dilihat dari 3 aspek. Yang pertama itu teologi, yang kedua itu adalah SDM, sumber dayanya, baru yang ketiga itu adalah dananya atau finansialnya. Nah, khusus yang saya soroti di sini Pak, yaitu mengenai kemandirian GBKP dalam hal oikumene itu, khususnya dalam bidang dana atau finansial itu. Berdasarkan tahun-tahun yang sudah saya paparkan pun Pak, sepertinya tidak sebanding gitu Pak. Tidak sebanding apa yang diterima GBKP dan apa yang diberikan GBKP dalam bidang oikumenis, dalam hubungan kerjasamanya dengan UIM ini Pak, seperti itu. Jadi itu yang saya angkat Pak, apa yang menjadi latar belakang ketidaksamaan apa yang diterima dan yang diperoleh. Padahal berdasarkan yang telah saya dapat, khususnya juga dalam Alkitab udah saya lampirkan juga Pak, lebih baik memberi daripada menerima katanya, seperti itu Pak. Lebih kurang seperti itu dia Pak arah yang ingin saya tuju Pak. Dan juga tambahnya Pak sedikit lagi, dalam bidang dana ini, dana yang dilontarkan oleh GBKP ini saya dapat dari Kabid Dana dan Usaha Moderamen Pak. Jadi
berdasarkan statistik yang diberikan beliau, Diaken Kristiani Bruginting, dia mengatakan bahwa dana yang dilontarkan GBKP itu seperti berjalan di tempat atau tidak ada mengalami pertumbuhan. Adapun mengalami pertumbuhan hanya sekedar 5-10%, tidak bisa menjangkau yang lebih besar lagi. Nah, itu perlu diteliti menurut saya, Pak. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Apakah ada faktor SDM di dalamnya ataukah ada faktor yang lain-lain? Seperti itu dia, Pak. Jadi seperti itu dia, Pak, yang ingin saya teliti nantinya, Pak, dalam latar belakang ini. Terima kasih, Pak. Nah ini, coba baca dulu. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, kontribusi hubungan kerjasama diberikan UIM kepada GBKP berupa dana rutin 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir kan, sebesar ini. Lalu apa persoalannya di sini? Apa yang menjadi persoalan? Kurang atau tambah? Apa yang menjadi persoalan kalau sudah ada data ini? Lalu GBKP memberikan kontribusi kepada UM sebesar ini. Apa persoalan di sini? Kalau kau buat misalnya kemandirian dana. Ini sekarang UM mendukung GBKP ini dengan dana ini. Kalau mau hendak kau teliti kemandirian dana GBKP, maka GBKP harus mampu mencari uang tanpa ini. Sehingga kalian tidak perlu lagi UM ke tahun-tahun depan. GBKP ingin mencari dananya tanpa ada gelontoran dana dari UM. Nah, itu kemandirian dana. Tapi karena GBKP belum bisa memandirikan dananya, maka GBKP masih menerima dana dari UM. Nah, persoalannya sekarang apa? Apakah GBKP sudah mau mandiri sehingga ingin menstok bantuan dari UM ini? Apa yang menjadi persoalan yang hendak kau teliti? Ya, jadi sebenarnya Pak, bukan untuk menstop dana dari UN, tapi yang ingin saya teliti itu sebenarnya seperti ini dia Pak. Terkait dengan dana yang diberikan UM ini kan cukup besar, seperti itu dia Pak. Jika diperhatikan dengan dana yang diberikan GBKP sebagai bentuk hubungan kerjasamanya itu, ya tidak sebanding, seperti itu dia Pak. Jadi yang ingin saya katakan itu Pak, karena UM ini kan suatu badan internasional ekumenis, gereja-gereja Protestan. Nah, alangkah lebih baiknya setiap tahun itu GBKP juga memberikan dana yang lebih maksimum, seperti itu dia Pak. Jangan hanya sebesar ya seperti berjalan di tempat seperti yang dikatakan dia kan Kristiani tadi Pak. Maunya itu lebih meningkat. Jadi misalnya kalau GBKP terima dari UM 500 juta, maka tahun yang sama berilah 500 juta, jangan 179. Gitu. Ya, Baru walaupun diberikan tahun 2017 490 juta. Di sini berilah 500 juta. Diberikan tahun 2018 470 juta. Tahun 2018 ini 600 juta. Harus gitu. Supaya GBKP hebat. Bukan. Ini iuran. Iuran ini sudah ditetapkan UM. Ini sudah ada ketetapannya. Setiap gereja bayar sekian. Semua anggota UM di 3 benua ini diberikan iuran tahunan. Itu. Makanya itu semua angka-angkanya. Bukan berarti GBKP ingin menyaingi apa yang diberikan UM. Supaya menunjukkan GBKP hebat. Bukan. Ini iuran. Iuran tahunan. Maka saya bilang tadi, apa persoalannya di sini? Nah, kalau soal bicara kemandirian dana, begini Triose. Apakah GBKP sampai sekarang sulit melakukan program gara-gara tidak ada dana? Bagaimana?
Apakah GBKP sulit melakukan programnya karena tidak ada dana? Bagaimana sekarang? Atau bahasa sederhananya, apakah GBKP sekarang sudah mandiri dana atau belum? Bagaimana Trio sih? Kalau menurut saya Pak, berdasarkan yang sudah saya buat ini, dalam bidang oekumeninya dia belum mandiri dalam bidang dananya Pak, seperti itu. Dan bidang mandiri tidak mandiri dalam bidang ekumenenya maksudnya apa? Seperti ini kan Pak, sebenarnya ini hanya menyangkut persoalan bagaimana GBKP itu mengambil peran. Jadi contohnya seperti ini Pak, UM itu kan bukan organisasi milik pribadi, tapi itu juga milik semua gereja-gereja Protestan. Nah, Iya. Jadi bagaimana GBKP yang juga menjadi bagian dari UM itu ikut ambil bagian dalam hubungan kerjasama itu yang melalui bentuk hubungan dana ini Pak gitu. Sudah. Jadi Ini kan sudah diberikan 179 juta, 222 juta, 262 juta, 230 juta, 92 juta, apalagi? Kan sudah diberikan. itu yang menjadi pertanyaannya sebenarnya Pak, kenapa hanya seperti itu? Karena itu ditetapkan. Itu sudah ditetapkan. Apakah kamu mau membayar melebihi itu? Boleh-boleh saja sih. Asal GBKP sudah bisa memberikan 1 miliar misalnya setiap tahun ke UIM, bangga mereka. Gak ada gereja yang memberi banyak kok, karena sudah diaturkan. Jadi persoalannya apa di situ? Nanti misalnya rekomendasi model skripsi ini, agar GBKP melihat memberikan untuk hubungan okumenis ke UIM 1 miliar setahun. Tertawa lah orang membaca skripsimu ini. Hebat kali kawan ini, dari mana uangnya? Iya kan? Gitu loh Trio, saya nggak tahu apa yang sebenarnya persoalanmu di dana apa yang dibutuhkan. Ini dana yang diputuskan UIM dalam rapat-rapat tahunannya. Lalu GBKP sudah bayarkan. Lalu apa persoalannya? Mau kurang atau mau tambah? Silakan tambah. Itu kan sesuai budget kalian itu. Kalau mau tambah misalnya ditargetkan misalnya iuran kalian 179 juta, lalu kalian harus kasih 300 juta, monggo. Tapi itu tidak menjadi persoalan menurut saya. Gak ada persoalan akademis di situ. Gak ada. Nah, ini judulmu juga kemandirian dana, kemandirian setelah kita bahas, ternyata kemandirian dana ekumenis kau bilang. Lalu saya tanya lagi, apa persoalannya di situ? Nggak ada persoalannya. Nah, makanya menulis skripsi itu harus ada persoalan akademis. Di sini nggak ada persoalan akademis ini. UIM membantu GBKP, oke. UIM menetapkan anggaran, GBKP bayar. Apa iurannya? Apa persoalannya? Kecuali GBKP tidak pernah bayar sama sekali. Ini rutin loh. Tahun 2016 sekian, tahun 2017 sekian, tahun 2018 sekian, 2019 sekian, 2020 sekian. Apalagi? Apa yang salah? Gak ada yang salah kan? Kecuali mulai tahun 2016 sampai 2020 GBKP tidak membayar dana UIM. Baru persoalan. Mengapa? Mengapa GBKP tidak membayar iuran kepada UIM? Apa yang menyebabkan? Apa faktor-faktornya? Apa solusinya? Nah, baru ini dibayar. Atau begini, kalau saya bantu dulu. Apakah Triose bisa mendapatkan berapa seharusnya yang dibayar GBKP ke UIM tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018. Misalnya contoh, tahun 2016 ditargetkan UIM kepada GBKP harus bayar 300 juta. Ternyata realisasi 179. Ditargetkan UIM tahun 2017 itu 500 juta. Direalisasi 220 juta. Tahun 2018 ditargetkan di sini 1 miliar. Yang direalisasi 220. Itu baru masalah.
Nah, apakah kamu bisa dapat data itu? Berapa sebenarnya yang seharusnya GBKP bayar iuran tahunannya kepada UIM? Bisa? Ya, terima kasih Pak. Jadi memang seperti yang kamu bilang tadi Pak, berdasarkan diskusi memang, tapi itu hanya secara intern saja waktu saya ke rumah Diaken Kristiani Pak. Memang yang 5 tahun terakhir ini Pak, khususnya pada tahun 2019 dan 2020 itu kan Pak, zaman-zaman masa pandemi waktu itu Pak. Jadi waktu itu memang tidak sesuai dengan target yang harus disetorkan kepada UIM itu Pak, akibat pandemi. Apalagi kalau kita lihat kan Pak, dari data itu 2019 itu berkisar 230 juta, sedangkan 2020 itu 92.500.000. Jadi itu dananya udah sangat turun seperti itu dia akibat pandemi. Nah, jadi kata Diaken itu, ini juga merupakan suatu problem. Apakah ini hanya karena pandemi saja? Apakah memang karena kurangnya pemahaman di perpulungan atau di jemaat tentang apa itu sebenarnya UIM itu, gitu dia Pak. Jadi itu sebenarnya yang saya ingin teliti itu Pak, mengenai Nah, apakah semua dana ini dari jemaat? Ini? itu Atau dari Mudramen? dana yang dari GBK Pintu UM Pak. Ya. Nah, itu ada yang bentuknya United Action dan Kolekte Ekstra Minggu, Pak. Kan di GBKP ada liturgi UIM, jadi itu ada Kolekte Ekstra itu yang dikumpulkan, kata Diaken Kristiani. Nah, kalau United Action itu bentuk dana kesatuan. Dana kesatuan itu juga dikutip Perunggun, yang disetorkan ke klasis setorkan ke Mudramen. Jadi itu dari gereja, dari Runggun, Pak. Dari jemaat. Itulah dia yang disetorkan kepada klasis ke Mudramen. Mudramen lah yang menyetorkan itu ke UIM berdasarkan 22 klasis GBKP Pak yang ada sekarang. Ya, oke. Kalau dari klasis. Itu tadi saya katakan, apakah ada target tiap tahun dari UIM yang seharusnya misalnya 300 juta, realisasi sekian, lalu jemaat tidak mensosialisasikan sehingga dapatlah 179 juta. Seharusnya 500 juta, dapat 220 juta, seharusnya jemaat harus disosialisasikan. Apakah ada seperti itu sistemnya? Kalau ada ya boleh kau teliti, tapi kalau tidak ada, apa yang dapat itu sudah diberi, ya nggak bisa kita teliti, karena itu kan bukan sebuah penelitian. Makanya sebuah penelitian itu saya katakan selalu ada das solen, ada das sein. Das solen itu apa? Seharusnya GBKP membayar 300 juta tahun 2016. Tapi faktanya 179 juta. Seharusnya 2017 bayar 500 juta. Faktanya 220. Seharusnya itu. Baru timbullah pertanyaan, mengapa GBKP tidak bisa mencapai target? Nanti jawabanmu di jemaat, para pendeta, para klasis tidak mensosialisasikan dengan baik. Mereka tidak memahami apa hubungan kerjasama UIM dengan GBKP. Solusinya bagaimana? Perlu sosialisasi, perlu dibuat minggu-minggu yang benar-benar menunjukkan hubungan ekumenis yang baik antara GBKP dan UIM. Kalau seperti itu bisa kau teliti. Tapi kalau tidak ada rumusan seperti tadi, apa yang seharusnya dan apa yang terjadi di fakta di lapangan, ya nggak bisa. Itu. Jadi tanyalah nanti Diaken itu, apakah ada targetnya tiap tahun ditentukan UIM. Lalu bagaimana GBKP mencari solusi untuk memenuhinya? Apakah terpenuhi tiap tahun atau tidak? Kalau tidak, bisalah ini menjadi skripsimu. Apakah cukup hanya minggu UIM dan United Action tadi untuk memenuhi target tadi? Apakah dimungkinkan melalui kegiatan lain untuk memenuhi target-target isi setiap tahun? Kan itu nanti apamu. Kalau itu sudah bisa menjadi jawaban akademismu kepada GBKP dalam rangka menghadapi hubungan kerjasama dengan UIM. Nah, kalau sudah seperti itu nanti judulmu pun harus jelas di subjudul tadi. Jadi tidak melebar kemana-mana, kau batasi masalahmu kan? Nah ini terhadap hubungan GBKP
kerjasama GBK dan UM, dan refleksinya terhadap pemenuhan ini kan, terhadap bukan kemandirian, terhadap pemenuhan finansial atau pemenuhan kewajiban lah, pemenuhan kewajiban GBKP dengan UM, itu dengan UM lah, bukan sikap ekumenis. Nanti dengan sikap ekumenis banyak kali nanti yang mau kita jawab dengan UM terhadap pemenuhan kewajiban GBKP dengan UM, itu selesai. Berarti nanti skripsimu ini hanya membahas soal pemenuhan target dana kewajiban GBKP kepada UM setiap tahun. Seharusnya dia harus seperti ini, ternyata dibayar sekian, ternyata setiap tahun tidak pernah terpenuhi. Pertanyaannya, mengapa? Lalu nanti ada identifikasi masalahmu, ini adanya sini kan adanya pemenuhan target atau kewajiban tahunan GBKP yang tidak memenuhi kewajibannya kepada UM. Artinya ada fakta GBKP tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada UM. Baru adanya jemaat tidak memahami dukungan GBKP kepada UM, karena Minggu UM itu dan aksi United Action tadi tidak menghasilkan dana yang besar. Itu fakta adanya itu. Baru adanya para pendeta di lapangan tidak merasa hubungan kerjasama ini perlu dijalin dengan baik dengan dukungan dana. Jadi para pendeta itu hanya melakukan Minggu UM aja, tapi tidak pernah membakar semangat jemaat untuk memberi yang lebih banyak. Kan itu. Kalau itu fakta, udah barulah di pertanyaan penelitianmu muncul. Mengapa? Gitu kan, mengapa? Jadi bukan apa yang melatar belakangi. Mengapa GBKP tidak mampu membayar kewajibannya kepada UM tiap tahun? Ini pertanyaannya, mengapa? Apa yang menyebabkan? Itu nomor 2. Lalu bagaimana solusinya? Nomor 3. Selesai kan? Jawablah itu nanti di bab 3 bab 4. Nah ini juga, ini sudah saya katakan dulu, bukan metode penulisan, tapi metodologi penulisan. Ini sudah kau ini metode kualitatif. Oke, tapi ini judulnya bukan metode, tapi metodologi. Bukan penulisan, tapi penelitian. Ini daftar pustaka nggak usah, nanti ini di di belakang ini nanti. Nggak perlu ini. Oke, ini sudah sama trios ya.
Apa nggak bisa? Oke, ini sudah saya kirim ya. Trio C, lanjutkan ke bab 2 ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, jadi saudara-saudara, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke yang lain. Tapi sambil menunggu perbaikan bab 1, kalian sudah bisa mengerjakan yang kedua. Baru 1 orang siap. Bimbingan. Kita sudah selesaikan 3 orang Radinal. Bukan 3 orang. Bukan 1 orang. Sudah 3 yang kita selesaikan hari ini. Kau yang baru terlambat datang. Ya. Iya Pak. Kita sudah 3 skripsi, 3 bab yang kita selesaikan. Kamu yang baru sekarang datang. Oke ya, jadi dikerjakan bab 2-nya semua. Saya akan terus baca bab 1-nya. Lalu kalau sudah saya baca nanti saya kirimkan langsung kepada kalian. Kepada yang lain juga seperti itu saya katakan, saya buat. Setelah saya baca langsung saya kirim. Bab 2 itu kan landasan teori, kajian pustaka. Itu sudah bisa dikerjakan. Itu tidak mengaruhi nanti pada bab 1-nya, tidak. Nah, supaya bisa kita kerja nanti bulan April sudah masuk bab 3. Gitu ya. Karena ini kalian 29 orang yang harus saya bimbing. Jadi siapa cepat dia dapat. Jadi jangan tunggu-tunggu saya bimbing. Terus kerjakan. Karena kadang-kadang nanti nggak ingat siapa yang sudah saya bimbing. Makin getol kalian bertanya, makin cepat saya perbaiki punya kalian kan. Tapi kalau kalian lama-lama tidak pernah komunikasi dengan saya, ya jangan tambah waktu lagi nanti. Gitu ya. Untuk Eben, memang pertanyaanmu itu tidak ada lagi yang hidup orang di KPA untuk melihat sejarah itu. Dan tidak ada buku yang menulis sejarah itu. Nah, jadi tanyalah kepada orang-orang pendeta tua. Nah, saya akan rekomendasikan nanti pendeta Dr. GP Harahap untuk kau telepon, wawancarai. Itu yang hidup ya, yang masih hidup, yang sudah mengetahui sejarahnya. Saya sendiri bisa mengetahuinya, tapi tidak ada tulisan saya tentang itu untuk tentang itu. Jadi nanti juga saya akan kirimkan nama Regina Pohan. Dia membahas itu kemarin skripsinya. Regina Pohan sudah tamat dari ST Jakarta. Nanti saya kirimkan nomor dia. Baru kalau ya sebenarnya orang-orang lain sudah pada meninggal. Raden sudah meninggal. Parasian Matondang juga sudah meninggal. MP Marpaung sudah meninggal. Yang tua-tua sekarang enggak lagi. Ya, tapi bukan berarti berhenti menulis. Ditulis apa yang ada. Oke ya. Oke Pak. Semoga bisa menolong. Saya pikir sampai di sini dulu. Jangan kita paksakan ngebut. Nanti saya sakit, kalian pun sakit kan. Yang bisa kita kerjakan pelan-pelan gitu ya. Nah, semoga saya pelan-pelan membaca yang lain.
karena banyak sekali nih, 29 loh. Saya membacanya kadang-kadang yang mana yang sudah saya baca ya, harus saya teliti satu-satu. Ya, jadi harap memaklumi juga, karena juga ada kegiatan lain. Kami juga harus mengejar borang institusi tahun ini. Kebetulan saya ketua borangnya, jadi harap maklum. Tapi saya terus akan berusaha untuk membaca dan memberikan catatan-catatan pada bagian-bagian dari skripsi kalian. Demikian ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Itu kita berdoa untuk menutup pertemuan kita ya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur hari ini boleh berbincang untuk bahan skripsi saudara-saudara kami yang menulis Tulis Tambuk 2017-18 di STT Absen Medan ini. Tuhan tolong mereka, memberikan hikmat, kesehatan, panjang umur, supaya mereka dapat menyelesaikan bab demi bab, sehingga pada akhirnya pada saat yang sudah ditentukan boleh mengumpulkan skripsi sebagai karya akhir yang terbaik bagi Tuhan. Berkati orang tua mereka dimanapun mereka berada, supaya tetap mereka sehat, panjang umur, diberkatilah seluruh usaha mereka, sehingga mereka dapat membantu, mendukung anak-anak mereka yang sedang menyelesaikan studi ini. Berkati Sivitas Akademika, kampus kami, para dosen yang masih dalam tahap pemulihan dari COVID dan Omikron, dan beberapa mahasiswa juga Tuhan berkati, pulihkan mereka, supaya kami dapat boleh kuliah tatap muka. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Oke, Horas menjojua, Jehovah. Horas, Pak. Horas, Pak. Terima kasih, Pak. Keras, Pak. Terima kasih, Pak. Bujur. Bujur, Pak.